Hujan atau curah hujan dapat bermanfaat atau membawa bencana bagi balap merpati. Hujan adalah bagian penting dalam kehidupan seperti yang kita tahu. Ini melayani banyak tujuan. Kami akan menangani dampaknya terhadap merpati balap kami. Hujan ringan dapat membantu merpati pada hari-hari cerah yang sangat hangat dengan menjaga mereka tetap sejuk saat terbang. Hujan deras pada hari apapun dapat membuat merpati terjatuh dan memaksa mereka untuk tidak berada di tengah badai hujan. Pada kondisi inilah mereka menjadi air tercatat. Bulu mereka menjadi basah, berat dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika burung dipaksa turun, mereka berisiko bertabrakan dengan benda yang menyebabkan cedera atau kerusakan yang dapat menghalangi burung untuk menyelesaikan perjalanan pulang. Mereka juga mungkin menjadi korban predator. Ketika hujan berhenti, burung-burung harus mengering secukupnya agar dapat mengudara lagi. Kecepatan keringnya merpati tergantung pada kondisi burung pada saat burung tersebut diikutsertakan dalam perlombaan. Burung yang kondisinya baik akan lebih tahan terhadap hujan dibandingkan burung yang kondisinya buruk. Jika pembebas atau pengontrol lomba mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perakiraan cuaca yang tersedia sebelum pembebasan, keputusan yang tepat sehubungan dengan pembebasan dapat diambil. Perakiraan jalur penerbangan kini menyediakan secara rinci area di mana kemungkinan besar akan terjadi hujan. Keputusan melepasliarkan burung merpati berdasarkan perakiraan cuaca di suatu wilayah tertentu tidak lagi diperlukan. Citra satelit yang Anda temukan di situs ini akan membantu Anda melakukannya dengan benar. Inversi lapisan inversi merupakan fenomena cuaca yang disebabkan oleh massa udara hangat yang lebih hangat dibandingkan udara di bawahnya. Lapisan inversi tidak terlihat dengan mata telanjang. Ada dua jenis lapisan inversi yang patut menjadi perhatian para peternak merpati balap. Salah satunya adalah lapisan inversi tinggi yang menyebabkan arus ke atas. Lapisan ini menarik awan, udara, oksigen, uap air dan inframerah dari permukaan bumi ke atmosfer bagian atas. Merpati balap tertarik pada jenis lapisan ini. Alasan mereka tertarik ke lapisan ini adalah karena sinar ultraviolet yang diperlukan untuk navigasi telah ditarik ke atmosfer atas. Burung-burung terbang tinggi untuk mencari elemen navigasi. Sinar inframerah yang diambil dari permukaan bumi menyebabkan disorientasi dan kebingungan pada burung. Kondisi yang terlihat sebelum lapisan jenis ini adalah langit biru cerah. Tidak ada angin dan keheningan, tidak ada burung liar yang terlihat atau terdengar. Lapisan ini biasanya muncul selama bulan-bulan musim panas ketika suhu 25C, 78F atau lebih. Lapisan ini terdapat di berbagai wilayah di dunia. Para peternak seringkali kehilangan anak burungnya, baik saat balapan atau dari kandangnya. Setelah anak burung tersebut memasuki salah satu lapisan tersebut, harap pelajari dua jenis inversi yang dijelaskan di bawah ini dengan cermat, baik di kandang atau dari lotengnya. Setelah burung-burung muda memasuki salah satu lapisan ini, harap pelajari dua jenis inversi yang dijelaskan di bawah ini dengan cermat, baik di kandang atau dari lotengnya. Setelah burung-burung muda memasuki salah satu lapisan ini, harap pelajari dua jenis inversi yang dijelaskan di bawah ini dengan cermat. Dua lapisan udara yang berbeda merupakan contoh inversi. Yang pertama adalah inversi tinggi updraft. Lapisan inversi tinggi berbentuk seperti tornado. Lebar mulutnya bisa mencapai 50 mil atau lebih dan tingginya bisa ratusan mil. Ketinggian lapisan tergantung pada perbedaan suhu atas dan bawah. Semakin besar perbedaannya, semakin kuat lapisannya. Saat burung muda memasuki suatu lapisan, seberapa tinggi mereka memanjat tidak diketahui.
Yang penting pada tahap ini adalah sudut turunnya. Penurunan dengan sudut rendah dari ketinggian dapat meninggalkan mereka ratusan atau bahkan ribuan mil dari rumah. Sedangkan jika mereka turun dengan sudut tumpul, mereka mungkin akan sampai pada jarak yang wajar dari rumah. Karena kenyataan bahwa kondisi di dalam lapisan tidak normal, saya perkirakan dengan adanya aliran udara dan oksigen ke atas, merpati akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin mereka capai jika tidak. Setelah menunggu 3 tahun untuk kondisi yang sesuai, saya Hubert Land memperhatikan beberapa anakan burung yang sudah saya siapkan masuk ke dalam lapisan. Saya melepaskan burung-burung muda ini pada pukul 11.45 dan menyaksikan dengan teropong 35x7 saat burung-burung tersebut menghilang dari pandangan ke dalam cuaca. Sekitar 4 jam kemudian burung muda pertama tiba kembali. Ketika saya pertama kali melihatnya, dia sangat tinggi dan berputar ke bawah. Burung muda ini mengalami disorientasi, gugup, bingung, dan tampak memiliki penglihatan ganda. Hal itu terlihat saat ia mencoba mendarat di tiang telepon dan meleset sekitar 1 meter. Dia terjatuh sekitar 3 meter sebelum bisa terbang lagi. Tampaknya dia melihat 2 tiang telepon terpisah dan mencoba mendarat di ilusi tersebut. Akhirnya dia mendarat di loteng. Burung-burung muda lainnya tiba kembali, masing-masing satu persatu. Yang terakhir tiba kembali pada pukul 19.30 malam berikutnya. Pengalaman menunjukkan bahwa burung-burung muda yang berhasil bertahan saat masuk ke lapisan tinggi dan kembali dengan bebas akan menjadi burung balap yang sangat baik, dan burung-burung muda yang tidak berhasil kembali atas kemauannya sendiri tidak layak untuk dipelihara. Mereka akan mudah hilang jika dilombakan. Sekali seekor burung muda telah mengalami masuk ke dalam suatu lapisan, ia akan menghindari memasuki suatu lapisan untuk kedua kalinya. Perlu dicatat bahwa ketika lapisan inversi tinggi berada di tempatnya, suasana sangat sunyi. Tidak ada burung liar yang terlihat atau terdengar dan tidak ada suara alam. Sekali seekor burung muda telah mengalami masuk ke dalam suatu lapisan, ia akan menghindari memasuki suatu lapisan untuk kedua kalinya. Perlu dicatat bahwa ketika lapisan inversi tinggi berada di tempatnya, suasana sangat sunyi. Tidak ada burung liar yang terlihat atau terdengar dan tidak ada suara alam. Sekali seekor burung muda telah mengalami masuk ke dalam suatu lapisan, ia akan menghindari memasuki suatu lapisan untuk kedua kalinya. Perlu dicatat bahwa ketika lapisan inversi tinggi berada di tempatnya, suasana sangat sunyi. Tidak ada burung liar yang terlihat atau terdengar dan tidak ada suara alam. Kondisi yang diperlukan untuk terjadinya inversi tinggi adalah malam yang cerah, suhu di tengah hari 25°C atau lebih, perbedaan besar antara suhu siang dan malam, langit biru cerah. Tidak ada awan, tidak ada angin, hampir selalu alam sunyi senyap. Yang kedua adalah inversi rendah, down drought. Lapisan inversi rendah disebabkan oleh aliran ke bawah. Udara hangat memerangkap udara dingin di antara awan dan permukaan bumi. Di dalam lapisan inversi rendah, merpati balap atau spesies migrasi lainnya tidak dapat melakukan navigasi. Jika ada angin sepoi-sepoi, merpati balap akan mengikuti arah angin. Saya, Hubert Land, hanya mengalami satu lapisan rendah yang berasosiasi dengan angin. Angin itu sangat sepoi-sepoi dan datang dari timur. Dibutuhkan sekitar 2 menit untuk menguji sebuah lapisan. Tes itu akan dilakukan di titik pembebasan. Saat saya memeriksa kondisi cuaca sebelum lapisan rendah, saya memeriksa tutupan awan tebal, kondisi angin, penurunan suhu yang tetap konstan sebelum hujan setelah lapisan inversi rendah. Selama 25 tahun pertama dalam hidup saya
Saya, Hubert Land, tinggal sangat dekat dengan rel kereta api. Orang-orang di komunitas kami mengatur jam mereka dengan membunyikan peluit kereta. Kereta selalu tepat waktu. Pada masa itu, kita tidak mempunyai perakiraan cuaca seperti yang kita miliki saat ini. Orang-orang memperoleh ramalan cuaca dari suara peluit kereta. Suara jernih yang pendek menandakan cuaca bagus, sedangkan suara yang panjang dan berlarut-larut menandakan akan turun hujan. Alasannya adalah sebagai berikut. Saat cuaca bagus, suara peluit menyebar dengan cepat ke atmosfer. Ketika terdapat lapisan inversi rendah, suara peluit memantul dari lapisan tersebut kembali ke permukaan bumi dan bergerak secara horizontal hingga menyebar. Lapisan inversi seperti kanopi besar yang mencegah burung melihat elemen yang mereka perlukan untuk navigasi. Oleh karena itu, spesies yang bermigrasi tidak mungkin melakukan navigasi di bawah lapisan inversi. Kereta selalu tepat waktu. Pada masa itu, kita tidak mempunyai perakiraan cuaca seperti yang kita miliki saat ini. Orang-orang memperoleh ramalan cuaca dari suara peluit kereta. Suara jernih yang pendek menandakan cuaca bagus, sedangkan suara yang panjang dan berlarut-larut menandakan akan turun hujan. Alasannya adalah sebagai berikut. Saat cuaca bagus, suara peluit menyebar dengan cepat ke atmosfer. Ketika terdapat lapisan inversi rendah, suara peluit memantul dari lapisan tersebut kembali ke permukaan bumi dan bergerak secara horizontal hingga menyebar. Lapisan inversi seperti kanopi besar yang mencegah burung melihat elemen yang mereka perlukan untuk navigasi. Oleh karena itu, spesies yang bermigrasi tidak mungkin melakukan navigasi di bawah lapisan inversi. Kereta selalu tepat waktu. Pada masa itu, kita tidak mempunyai perakiraan cuaca seperti yang kita miliki saat ini. Orang-orang memperoleh ramalan cuaca dari suara peluit kereta. Suara jernih yang pendek menandakan cuaca bagus, sedangkan suara yang panjang dan berlarut-larut menandakan akan turun hujan. Alasannya adalah sebagai berikut. Saat cuaca bagus, suara peluit menyebar dengan cepat ke atmosfer. Ketika terdapat lapisan inversi rendah, suara peluit memantul dari lapisan tersebut kembali ke permukaan bumi dan bergerak secara horizontal hingga menyebar. Lapisan inversi seperti kanopi besar yang mencegah burung melihat elemen yang mereka perlukan untuk navigasi. Oleh karena itu, spesies yang bermigrasi tidak mungkin melakukan navigasi di bawah lapisan inversi. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.